Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini adalah poin-poin perubahan dana BOS di tahun 2023 mendatang yang wajib dipahami oleh Bapak Ibu kepala sekolah dan bendahara sekolah, termasuk juga tentunya Bapak Ibu guru ya. Secara umum juga perlu memahami adanya perubahan-perubahan ini. Yang pertama, bahwa di tahun 2023 mendatang ada perubahan nomenklatur dari BOS menjadi BOSP, di mana BOSP adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang meliputi dana BOS sekolah reguler, dana BUP PAUD, dan dana BUP kesetaraan. Jadi yang tadinya terpisah-pisah di 2023 ini akan digabungkan menjadi satu kesatuan yaitu BOSP, sehingga antara dana BOS, dana BUP PAUD, dan dana BUP kesetaraan nantinya akan bisa saling suplai manakala di satu bagian mengalami sisa dana, di satu bagian lagi mengalami kekurangan dan sebagainya. Di tahun 2023 ada tambahan satu lagi untuk BOS. Yang pertama bagi sekolah yaitu BOS kinerja sekolah berkemajuan terbaik, dan bagi BUP kesetaraan ada BUP kesetaraan kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Yang di warna merah ini, dua hal ini adalah menu kegiatan baru di 2023, di mana BOS kinerja sekolah dan kesetaraan berkemajuan terbaik akan diberikan kepada sekolah dan kesetaraan atau sekolah paket dan sekolah reguler yang memiliki kemajuan penilaian di dalam ANBK atau Asesmen Nasional 15% terbaik di kabupaten kota tersebut. Terkait dengan besarannya berapa, ini nanti tergantung dari kementerian ya, ketetapannya belum ada dan sifatnya tidak mengajukan, tetapi penilaian langsung dari kementerian, dan sekolah-sekolah yang menerima juga langsung ditetapkan berdasarkan nilai asesmen tersebut, gitu ya. Kemudian poin-poin perubahan berikutnya adalah tentang mekanisme penyaluran ya. Kalau di 2022 yang lalu bahwa BOS reguler disalurkan secara langsung dari rekening keuangan kas umum negara ke rekening satuan pendidikan dalam 3 tahap. Di tahun 2023 mendatang penyaluran dana BOSP reguler akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 50% akan disalurkan paling cepat bulan Januari, di mana untuk mendapatkan salur paling cepat Januari ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, nanti kita akan bahas ya di tayangan berikutnya. Sedangkan di tahap kedua juga sama, besarannya 50% dan paling cepat akan disalurkan bulan Juli. Ini juga terkait ada persyaratan yang harus dipenuhi agar BOS tahap 2 dapat salur paling cepat bulan Juli. Kemudian beberapa akan diberlakukan hukuman atau sanksi berupa pemotongan BOSP kalau terjadi keterlambatan. Nanti kita akan bahas setelah slide-slide berikutnya ya. Jadi untuk poin perubahan kedua adalah mengenai mekanisme penyaluran di 2023 hanya 2 tahap saja. Kemudian poin-poin perubahan berikutnya, Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, yaitu masalah pelaporan ya, di mana kebijakan dana BOS reguler pada tahun 2023 untuk pelaporan tiap tahap menjadi pertama, laporan keseluruhan tahun anggaran 2022 menjadi syarat penyaluran tahap 1 tahun anggaran 2023. Jadi untuk bisa mendapatkan salur dana BOS di 2023 tahap pertama, pastikan sekolah Ibu dan Bapak sudah melaporkan keseluruhan dana BOS tahun anggaran 2022. Kemudian untuk laporan tahap 1 menjadi syarat penyaluran untuk tahap 2 di tahun anggaran 2023 dengan catatan minimal telah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada tahap 1. Jadi inilah yang menjadi syarat salur tahap 2. Jadi jangan sampai terjadi keterlambatan melaporkan realisasi sehingga nanti salur tahap 2 tidak bisa diberikan ya. Kemudian terkait mekanisme pelaporan untuk 2022 masih berlaku 2 aplikasi yaitu BOS Salur dan RKAS, sedangkan pada 2023 hanya 1 kanal laporan yaitu aplikasi Arkas ya.
atau RKS. Kemudian batas waktu pelaporan tahap 1 maksimal ya, ini tanggal 31 Juli 2023, sedangkan untuk tahap 2-nya 31 Januari 2024 sebagai batas akhir ya pelaporan di masing-masing tahap. Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, nah ini dia yang akan diberlakukan di tahun 2023 tentang skema pemotongan penyaluran ya, di mana satuan pendidikan atau sekolah yang terlambat menyampaikan pelaporan akan diberikan sanksi. Tadi sudah kita lihat bahwa untuk tahap 1 ya, Januari sampai dengan Juni, pelaporan paling lambat adalah bulan Juli ya. Maka pada bulan Juli bisa melaporkan realisasi minimal 50% dana yang diperoleh di tahap 1 sudah dilaporkan, maka tidak dikenakan sanksi. Apabila bulan Agustus baru bisa melaporkan realisasinya minimal 50% dari dana yang sudah diterima di tahap 1, di tahap 2-nya, salur tahap 2-nya akan dikenakan sanksi 2%. Sehingga kalau di tahap 2 misalnya harusnya menerima 100 juta, maka hanya menerima 98 juta ya. Jadi diambil 2%-nya. Jadi begitu, jika penyaluran tahap 1 di bulan Juni, maka satuan pendidikan hanya memiliki waktu kurang lebih 1 bulan untuk merealisasikan dan minimum yang direalisasikan sebesar 50% untuk mendapatkan penyaluran tahap 2. Selanjutnya, jika tidak mencapai penyerapan 50%, maka akan dilakukan pemotongan penyaluran ini tadi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini juga akan berlaku untuk tahap kedua di tahun berikutnya ya. Ketika di tahap 2 itu kan pelaporannya paling terakhir Januari 2024, ternyata baru bisa melaporkan di Februari, maka ada potongan juga. Baru bisa melaporkan di Maret ya, dipotong lebih besar lagi begitu. Nah, di tahun 2023 ini juga ada yang unik ya, Bapak dan Ibu, ketika suatu sekolah tidak bisa menerima salur dana tahap 1 karena beberapa hal ya, misalnya belum diajukan ataupun dan lain-lain permasalahan yang dialami, di tahap 1 tidak bisa mendapatkan salur dana BOS misalnya, maka di tahap 2 juga pasti dipastikan begitu tidak bisa menerima salur tahap kedua. Nah, bagaimana dengan sekolah negeri? Menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk membiayai sekolah tersebut. Untuk sekolah swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara ya, dalam hal ini adalah yayasan. Itu ya Ibu dan Bapak sekalian yang perlu dipahami. Ini adalah hasil dari sosialisasi mengenai kebijakan BOS di 2023 yang lalu. Kemudian berkaitan dengan poin-poin penting kebijakan ya tentang salur dana BOS ini, kalau kita rangkum ya, bahwa satuan pendidikan harus menyampaikan laporan realisasi dan laporan penggunaan dana BOS sebelum pertengahan Januari sehingga dana BOSP dapat disalurkan paling cepat bulan Januari. Semakin cepat bisa melaporkan ya dana BOS 2022 yang lalu, maka semakin cepat pula dana BOSP untuk tahap 1 2023 disalurkan, yaitu paling cepat Januari. Kemudian sisa dana BOSP berdasarkan laporan satuan pendidikan yang disampaikan satuan pendidikan ke Kemendikbudristek diperhitungkan mulai rekomendasi penyaluran tahap 1 atau 2023 ya. Kemudian penyaluran dana BOSP dilakukan 2 tahap, tadi sudah. Syarat salur ya, syarat salur tadi juga sudah kita bahas. Kemudian dalam hal satuan pendidikan tidak menerima penyaluran tahap 1, maka penyaluran tahap 2 tidak dapat dilakukan. Nah, ini tadi juga yang kita sampaikan. Nah, kurang lebih Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, itulah beberapa poin-poin penting perubahan tentang kebijakan dana BOS di 2023. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu, sembari kita menunggu terbitnya Juknis ya, penggunaan dana BOS dari Kemendikbudristek yang kemungkinan juga akan terbit di bulan Januari mendatang. Bagi Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan seputar dunia pendidikan, silahkan diisi di kolom komentar, nanti kita akan berbagi informasinya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.